Shalom murid-murid semua, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa dan bernyanyi bersama. Kita akan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai pelajaran ini ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan anak didik kami bisa mengerti akan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, doa ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom murid-murid semua, bertemu kembali di video pembelajaran Agama Kristen kelas 4 SD. Hari ini kita akan membahas materi yang ada di buku cetak. Kalian silahkan buka ya buku cetak kalian halaman 2. Oke, kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Setiap hari semua orang mengalami banyak hal dalam kegiatan hidupnya. Ada saat-saat yang menyenangkan hati, ada pula saat-saat yang menyedihkan hati. Ada saatnya kita mengalami sukacita, ada juga saatnya kita mengalami duka cita. Ada saatnya kita mengalami keberhasilan, dan terkadang kita mengalami kegagalan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 menekankan bahwa dalam kehidupan manusia selalu ada saat-saat yang menyenangkan dan saat-saat yang menyedihkan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 2-8 menuliskan berbagai keadaan yang menunjukkan saat-saat menyenangkan dan saat-saat tidak menyenangkan dalam hidup manusia. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Maka dari itu murid-murid, saat kalian mengalami hal-hal menyenangkan dalam kehidupan kalian dan tidak menyenangkan sekalipun, kalian harus tetap mengandalkan Allah. Manusia mengalami saat menyenangkan dan menyedihkan ini mengingatkan bahwa Allah mengizinkan manusia mengalami saat-saat demikian agar manusia hidup takut akan Allah. Nah murid-murid, Miss mau bertanya, peristiwa yang menyenangkan apa saja yang kalian pernah alami dalam kehidupan kalian masing-masing? Pastinya banyak sekali ya. Nah sekarang Miss akan ceritakan satu tokoh Alkitab yang mengalami peristiwa yang menyenangkan di dalam hidupnya. Kejadian 12 ayat 1-10 mengisahkan Abram yang memiliki sanak saudara dan kekayaan berupa tanah dan hewan ternak serta hidup nyaman di Ur Kasdim. Ur Kasdim merupakan kampung halaman dari Abram. Kehidupan yang sangat menyenangkan bagi Abram, berada di tengah sanak saudara dengan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Di tengah peristiwa menyenangkan itu, Abram dipanggil Allah untuk meninggalkan sanak saudara dan negerinya. Abram diminta pergi ke tanah yang akan ditunjukkan Tuhan Allah kepadanya. Abram yang saat itu belum memiliki keturunan taat dengan panggilan Allah.
Ketaatan Abram kepada Allah membuat perubahan besar dalam sejarah hidupnya. Hal itulah yang menjadi peristiwa yang menyenangkan baginya. Nah, sekarang kita akan membahas peristiwa yang menyedihkan. Tokoh Alkitab yang mengalami peristiwa yang menyedihkan di dalam hidupnya. Nah, murid-murid, apakah kalian pernah mengalami peristiwa yang menyedihkan di dalam hidup kalian? Pastinya pernah. Apapun yang kita alami, tetap andalkan Tuhan. Tokoh yang mengalami hal menyedihkan di dalam hidupnya adalah Ayub. Nah, murid-murid masih ingat ya kisah dari Ayub? Apa yang dia alami? Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ayub adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kehidupan Ayub berubah ketika Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa hebatnya. Di awal, Ayub kehilangan harta benda. Kemudian setelah Ayub kehilangan harta benda, ia kehilangan keluarganya. Namun, walaupun Ayub mengalami hal seperti itu, ia menerimanya. Ia tetap takut akan Allah. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia menerima setiap hal dalam hidupnya, peristiwa menyenangkan ataupun menyedihkan. Bagi Ayub, Allah Maha Tahu. Allah melihat setiap hal yang Ayub lakukan dalam hidupnya. Ayub yakin bahwa Allah tetap memelihara dan tidak meninggalkan Ayub. Nah, murid-murid semua, dari kedua cerita tersebut sangat terlihat bahwa dalam peristiwa menyenangkan ataupun peristiwa menyedihkan yang mereka alami, mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Miss harap murid-murid semua dalam kehidupan kalian masing-masing pun melakukan hal demikian. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Nah, murid-murid, setelah kita membahas mengenai peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita, baik menyenangkan maupun menyedihkan, sekarang kalian memiliki satu tugas. Kalian tulislah 5 hal menyenangkan yang pernah kalian alami di dalam kehidupan kalian, dan 5 peristiwa menyedihkan yang pernah kalian alami. Tulislah di buku latihan kalian. Oke anak-anak Miss, sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat berkat dan kasih karunia-Mu yang masih menyertai kami di saat ini ya Tuhan, sehingga kami bisa menyelesaikan video pembelajaran ini dengan baik. Biarkanlah ya Tuhan anak murid kami yang dimanapun mereka berada bisa mengikuti, mengerti, dan memahami akan firman-Mu dan melakukan firman-Mu di kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Tuhan jaga kami, lindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau dapat menghapuskannya agar tidak terhalang berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Dengarlah ya Tuhan doa ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Itulah penjelasan untuk materi pelajaran kita hari ini. Apapun peristiwa dalam kehidupan kita, baik senang maupun menyedihkan, itu adalah rencana Tuhan. Kita harus bersyukur karena hidup kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semangat belajar online murid-murid. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.